Lilin Prapaskah 2 dipadankan sebagai simbol bagi kita sebagai umat Allah untuk memadamkan keraguan kita terhadap janji dan kuasa Allah dan mulai memberanikan diri bergantung penuh kepadanya di kehidupan ini. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa di hari Minggu. Hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu. Wah, luar biasa kita berjumpa lagi pada minggu ini, pagi ini. Adik-adik, tahu nggak? Walaupun di rumah, nih Bu Ati juga pakai masker ya. Karena Bu Ati kemarin sempat isoman, kena COVID. Nah, sekarang adik-adik di rumah tadi sudah dengarkan. Sebelum mulai ibadah ini kita juga lihat do and dance. Bagaimana kita diajar walaupun kita berduduk manis melihat untuk persiapan sekolah minggu, kita nggak boleh pakai baju bobo, kita nggak boleh pakai celana pendek, kita nggak boleh sambil makan, kita nggak boleh sambil minum susu dan segala macam ngemil-ngemil. Kita harus konsentrasi menghadap Tuhan penuh dengan sukacita. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita satu minggu. Nah, kita duduk manis di depan TV kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita percaya kan bahwa pandemi juga ini akan hilang. Nah, makanya kita harus tetap percaya pada Tuhan. Nah, tema minggu ini adalah percaya pada janji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan memelihara kehidupan kita. Adik-adik harus penuh semangat, penuh sukacita. Kita mulai ibadah pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Roti dan Mentega oleh Mbak Lia dan Mbak Andra. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan menopangmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, karena hari ini Engkau memberi kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bersama teman-teman sekolah minggu mau ibadah minggu online. Ibu dan Bapak guru sekolah minggu, pimpin kami Tuhan agar ibadah ini
dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih Mas Hagai untuk doa pembukanya. Wah, terima kasih sekali ya Mas Hagai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesusku. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, sebagai ayat pengantar dari persembahan ini, kita akan buka dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Kita buka lagi yuk, kita persiapkan Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu, Bu Ati akan baca ya. Sudah ketemu semua ya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan. Nah, adik-adik sebagai pengiring persembahan nanti ada lagu Aku Diberkati. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ketika adik-adik dikasih uang saku, dikasih sedikit uang apapun dari eyang, mama, papa, adik-adik bisa sisihkan di amplop, ditaruh di lemari atau di tas sekolah. Nah, suatu saat nanti sebulan sekali adik-adik bisa titip ke mama, papa atau eyang, tolong transferin ke gereja. Nah, atau bisa langsung dikirim ke gereja sebulan sekali aja, nggak apa-apa. Tapi adik-adik penuh rasa sukacita. Pemberian itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi adik juga harus rajin untuk memberikan persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari hingga berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari hingga berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante,
Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan Yesus ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Berkatilah kami semua supaya tetap sehat. Berkatilah papa mama kami supaya sehat dapat bekerja dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Nita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Mbak Nita. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Mbak Nita mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Udah siap belum Alkitabnya? Kalau belum, Mbak Nita tunggu ya. Oke, udah siap? Good. Adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 15. Kejadian 15, Perjanjian Lama ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7 disambung ke ayat 18. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7 disambung ke ayat 18. Udah? Udah dibuka? Nah, sekarang Mbak Nita mau adik-adik menandai Alkitabnya pakai tali nih yang ada di Alkitabnya. Ditandain dulu supaya nanti kalau ketutup bukanya gampang lagi. Udah ditandain ya. Mbak Nita mau ajak adik-adik berdoa sekarang. Sebelum membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kudus, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu supaya yang keluar dari mulutnya adalah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, udah dibuka ya Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7 disambung ayat ke-18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer.
orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi sebelum firman kita mendengarkan lagu yang dibawakan sama Anin, Bianca dan teman-temannya. Itu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan kisah tentang Abram yang dijanjikan Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Bapak Abram ini waktu Tuhan menjanjikan memiliki keturunan, usianya itu sudah sangat tua dan istrinya pun juga sangat tua. Jadi kalau menurut pemikiran manusia itu nggak mungkin, ya kan? Adik-adik sekarang pernah lihat nggak ada nenek-nenek atau kakek-kakek gitu, terus nenek-neneknya lagi hamil? Nggak pernah lihat kan? Jadi Abram waktu itu merasa putus asa karena dia sudah sangat tua untuk memiliki anak, begitupun istrinya. Tapi ternyata adik-adik, janji Tuhan itu ya dan amin, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Terlebih lagi untuk Abram yang dikasihinya. Adik-adik, semuanya itu tidak akan mustahil jika Tuhan sudah memberikan mukjizat. Begitupun juga untuk Abram. Dan Abram itu akhirnya memiliki anak di usia tuanya. Dan kita termasuk adik-adik semuanya, itu juga keturunan Abram. Abram itu akhirnya berganti ya namanya menjadi Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham artinya apa? Ayo. Bapak segala bangsa. Ya, adik-adik, sekarang Mbak Nita mau mengajarkan atau memberikan contoh nih. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar seperti Abram, yaitu tetap percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada perlindungannya. Karena hanya Tuhan saja yang akan melindungi dan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu ya adik-adik. Sekarang Mbak Nita mau tunjukin nih sama adik-adik. Tadi di video awal adik-adik kan udah lihat ada balon-balon ya. Sebentar Mbak Nita ambil ya balon-balonnya. Adik-adik, sekarang Mbak Nita punya balon-balon nih. Wow, balonnya cantik-cantik ya. Ada yang warna biru, ada yang warna ungu. Nah, balon-balon ini isinya apa adik-adik? Betul, isinya angin. Karena kalau mau buat balon-balon ini membesar harus ditiup dengan angin. Gitu ya.
Coba Mbak Nita pengen tahu ini balon isinya angin apa enggak. Yuk kita pecahin sama-sama yuk. Pecahin ya. 1, 2, nggak pecah. Yang ini. Wah, isinya bener angin. Aduh. Adik-adik, tahu nggak kenapa Mbak Nita pakai balon-balon? Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan itu suka banget memberikan janji yang indah-indah, warna-warni yang indah, cantik seperti balon-balon tadi berwarna-warni. Tapi isinya kosong, isinya cuman angin doang. Nah, Mbak Nita pengen kita semua anak-anak Tuhan mencontoh dan meneladani apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu menepati janjinya. Dan Tuhan menggenapi janji Tuhan kepada Abram. Dia memberikan Abram keturunan walaupun di usia yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin lagi memiliki anak. Adik-adik, Mbak Nita juga pengen nih, Mbak Nita dan adik-adik yang ada di rumah selalu menepati janji. Tidak hanya janji-janji yang indah, tapi nggak ditepatin. Siapa ya yang di sini selalu janji sama mama? Iya mah, aku habis ini pasti belajar kok, sebentar 1 game lagi. Ternyata nggak belajar-belajar. Ya. Atau, iya mama sebentar, aku abis ini aku mandi deh ma, bener janji aku abis ini mandi. Ternyata ditungguin dari pagi sampai siang bahkan sampai sore gak mandi-mandi. Waduh, itu tidak baik ya adik-adik. Apa yang kalian ucapkan dari mulut itu harus harus ditepati. Kita mau belajar untuk menepati janji kita. Dari hal-hal yang kecil aja kita harus setia. Apalagi kalau kita nanti bertambah dewasa, bertambah besar, kita harus bertanggung jawab dan menepati janji yang sudah kita ucapkan. Seperti Bapa yang sudah menepati janjinya kepada Abraham. Gitu ya adik-adik ya. Jangan hanya janji yang indah-indah tapi tidak ditepati. Gak boleh ya adik-adik ya. Dari kisah ini mari kita belajar bersama-sama menepati janji kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tutup firman kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Kudus, saat ini kami kembali belajar mengenai kedahsyatan dan mujizat-Mu Bapa. Engkau menggenapi janji-Mu kepada Abram dan kami percaya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami senantiasa. Ajarkan kami Bapa untuk tetap setia dan menepati janji kami. Kami mau belajar untuk bisa memberikan yang terbaik dan tidak memberikan janji yang manis, janji yang indah, tapi kami mau belajar untuk menepatinya. Berkati kami Tuhan dan lindungi kami. Di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Ingat, tepati janjimu. Dadah. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri.
bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad, mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah Komisi Anak telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, ingat tadi temanya percaya janji pada janji Tuhan. Jangan lupa membuat aktivitas yang akan dikirim lewat video, dan adik-adik jangan lupa mengirimkan juga foto dan kirim ke wali kelas masing-masing. Ibadah sekolah minggu ditutup oleh nyanyian pujian dari Mbak Anin dan rekan-rekan. Tuhan tak pernah janji langit